pelajaran dan kisah dari terbentuknya Pancasila. Mungkin kita sering mendengarkan kata Pancasila walau hanya dari teks di buku atau saat upacara saja. Padahal kalau kita gali lebih dalam, Pancasila lima dasar, tetapi hasil dari perjalanan panjang, pemikiran yang mendalam, dan semangat persatuan para pendiri bangsa kita. Berdirinya Pancasila, kisahnya dimulai pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Di sana, Presiden Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang disebut Pancasila. 5 prinsip yang beliau ajukan itu kemudian menjadi pondasi ideologi bangsa kita. Setelah pidato Soekarno, dibentuklah panitia kecil yang bertugas merumuskan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Namun, prosesnya tidak mudah. Para tokoh bangsa datang dari latar belakang yang berbeda, agama, budaya, dan pemikiran politik yang berbeda. Mereka punya pandangan yang kadang saling bertolak belakang. Tapi yang luar biasa adalah semangat mereka untuk bermusyawarah, mencari titik temu. Mereka sadar bahwa kemerdekaan bukan milik satu golongan, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Dari proses itu kita bisa melihat betapa kuatnya nilai persatuan Indonesia dan kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bukan hanya teori di atas kertas, tapi praktik nyata bagaimana bangsa ini dibangun di atas semangat kebersamaan. Kalau dipikir-pikir, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa tersebut? Bagi saya pribadi, sejarah lahirnya Pancasila mengajarkan satu hal penting, yaitu perbedaan bukanlah ancaman, tapi kesempatan untuk bersatu, saling melengkapi. Kita di zaman yang cepat dan penuh perbedaan, di media sosial misalnya, perdebatan masih sering menjadi ajang saling menjatuhkan. Di kampus, kita punya pandangan politik yang beragam, keyakinan yang berbeda, bahkan gaya hidup yang gak selalu sama. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga semangat Pancasila tetap hidup. Bukan cuma di upacara, tapi dalam tindakan nyata. Pancasila bukan konsep yang kaku. Nilai-nilainya seperti toleransi, keadilan sosial, dan persatuan tetap relevan di era digital yang serba individualistis ini. Kalau kita mampu menerapkannya, Indonesia tak cuma kuat secara ekonomi dan teknologi, tapi juga kuat secara moral dan kemanusiaan. Jadi teman-teman, pelajaran yang penting dari lahirnya sejarah Pancasila ini, kita boleh berbeda, tapi jangan pernah kehilangan rasa persatuan. Para pendiri bangsa sudah memberi contoh bahwa dengan dialog, musyawarah, dan saling menghormati, perbedaan justru bisa jadi kekuatan besar. Sekarang giliran kita, generasi muda, mahasiswa Indonesia, untuk meneruskan semangat itu. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya simbol di dinding atau di ruang kelas kampus, tapi nilai dalam hidup yang kita jalankan setiap hari. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Tetap semangat, tetap kritis, tapi juga tetap menjaga persatuan. Salam Pancasila. Semangat, berjuang, sukses.